Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, Kelurahan Gunung Ketur meluncurkan sistem transporter untuk pengelolaan sampah. Transporter ini juga kemudian menjadi solusi keluhan warga yang kesulitan dalam membuang sampah. Di sisi lain, transporter ini juga sebagai langkah pengurangan tumpukan sampah di depo. Tak mahal, warga cukup membayar retribusi Rp3.000 per bulannya. Kelurahan Gunung Ketur, Kemantren, Pakualaman Kota Yogyakarta mulai menerapkan sistem transporter dalam pengelolaan sampah di wilayahnya. Sistem pengelolaan sampah berbasis transporter ini dipilih sebagai tindak lanjut arahan pengurangan timbunan sampah di depo-depo milik pemerintah Kota Yogyakarta. Saat ini terdapat 9 transporter atau penggerobak yang akan mengambil sampah dari pukul 9 pagi hingga 12 siang di wilayah 9 RW Kelurahan Gunung Ketur. Untuk satu gerobak dioperasikan 2 orang, satu sebagai penarik gerobak dan satu sebagai pengambil sampah. Transporter ini pun dibekali tanda pengenal khusus dari kelurahan. Sampah yang diangkut pun telah dibedakan menjadi 2 jenis, organik dan anorganik. Pemilahan sampah ini sebelumnya telah disosialisasikan kepada warga sehingga transporter tidak perlu menyortir. Untuk sampah organik kering seperti daun dan sayuran, warga diminta untuk membungkusnya dengan kantong plastik. Sedangkan untuk sampah organik basah nanti akan ditampung dalam sebuah ember. Sampah-sampah yang terkumpul tersebut nantinya akan dibawa ke kelurahan untuk ditimbang dan dibeli pihak ketiga guna berbagai keperluan seperti pupuk organik atau pakan magot. Warga Gunung Ketur pun tidak perlu mahal untuk membayar retribusi atau ongkos bulanannya. Cukup Rp3.000 per bulan dibayarkan ke kelurahan. Untuk pelanggannya, saat ini sudah mencapai 90% dari sekitar 700 kepala keluarga. Sedangkan sisanya akan terus diupayakan pihak kelurahan agar tidak ada lagi warga yang membuang sampah secara mandiri ke depo. Untuk jadwal pengambilan sampah tidak dilakukan secara setiap hari, yaitu hanya hari Senin, Rabu, Jumat, dan hari Sabtu khusus untuk sampah anorganik. Untuk ongkos penggerobak diserahkan kepada wilayah RW masing-masing sehingga tidak sama antara satu transporter dengan yang lain tergantung jumlah rumah warga di Kelurahan Gunung Ketur. Kesulitan ya kalau orangnya pergi ditutup itu regolnya ya sulit. Bagaimana nanti munggah naik apa itu tembok nanti jadi orang ngambil orang ngambil barang gak repot gitu. Ayo tidak bisa terus tinggal aja gitu. Besok-besok paling orangnya datang, kok tidak diambil ya? Sama Abu, saya dikunci, digembok, saya terus ambilnya bagaimana Bu? Berapa orang Pak? 2 orang. Satu ya. yang satu narik, yang satu dorong. Yang gedean, yang satu nanti yang capek, yang dorong jadi narik. Kegiatan yang selama ini sangat tidak baik di setiap depo, karena setiap hari saya melalui di Depo Ngasem ya, rumah saya Kabupaten, itu pemandangannya tidak sedap. Dalam artian sampahnya menumpuk, warga juga antri, kemudian ketika mau membuat sampah itu juga harus ditimbang dan menunjukkan KTP. Ini kan sangat tidak efektif menurut saya. Jadi ketika nanti itu yang membuang adalah transporter dalam kondisi terpilah, ini satu mengedukasi warga untuk bisa menyiapkan sampah itu tidak menjadi sampah tapi menjadi komoditas. Jadi kalau sudah terpilah ini bahasanya bukan menjadi sampah lagi tapi adalah menjadi komoditas. Diketahui skema baru pengambilan sampah oleh penggerobak atau transporter didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 yang mengamanatkan tanggung jawab persoalan sampah berada di tangan masyarakat. Pemilihan penggerobak sampah ini juga sebagai bentuk pemberdayaan para penggerobak sampah di wilayah Kota Yogyakarta. Demikian Paulus Yesaya Jati, TVRI Yogyakarta melaporkan.